Jadi hari ini memang siap pribadi yang sampaikan kepada Pak Ketua nih. Jadi kita mungkin saya bertemu dengan teman-teman di Kecamatan Banjar. Hari ini kita minta ya istilahnya dampingan atau apa namanya masalah orang karena kita aja saya jadi gebiarnya begitu mencuat tapi penyuluh kita tidak ya kelihatannya nggak belum ngerti lagi kecuali Pak Swenten yang sudah ngerti gitu. belum Pak Swenten sebelum orang ini seribu yang nggak tahu apa aja nih suatu orang kemudian apa pun ada iya tidak ngerti kami. Jadi berarti Pak Atur mau dibagi disampaikan kemudian ke depannya ini karena kita sudah pensiun nih. Jadi kelihatannya bisa nggak kita kembangkan orang? Teman-teman bisa nggak kita bercoba? Ya artinya mencari dampingan atau kelompok untuk membangun orang. Kalau bisa kita kan bisa dapatkan penghasilan. Sampai kedua juga kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Jadi kedepannya kira-kira seperti apa? Karena begini, yang lebih banyak nanti kan ada katanya perusahaan nanti Pak Titi yang jelaskan ini. Ada perusahaan yang akan menerima produk tersebut. Kemungkinan karena ini kebiasaannya seluruh Bali termasuk di negara nih. Di negara orang ke hutan cari bibit orang apa benar, orang apa nanti diambil. Yang spesifik ciri-cirinya seperti apa yang kurang jelas tiba-tiba Pak karena lebih dulu ya pelajari ya. Lebih dari sehari sebenarnya dari kami mau dibantu disampaikan kepada kami sehingga jelas apakah benar itu orang menurut Pak Swenten ada garis putihnya nih katanya nanti pengalaman kita akan ya sampaikan bersama-sama sambil diskusi. Nah itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi makasih Pak Tun ya sudah mau datang sini berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua untuk teman-teman sampai tanggal 1 Januari semua ini kami sudah print out ya DKK dan sedotan di kios. Jangan sampai juga tanggal 1 nih nanti dinyalakan mungkin dia bisa membuat cetak bulan. Berarti tanpa kanal Pak kan biasa dulu Pak ya tinggal print aja. Nah print out aja di store sehingga kiosnya tahu kelompok apa nih saya siapkan ada 3 kios di sini 5 kios. Kalau yang sudah masuk Pak print outnya saya kan apa perlu disusul? Yang print out kan ada asal bulan. Berarti semuanya di print lagi. Print ada skor jadi bisa dibendel kan mereka tahu oh ini yang sudah sensasi ini yang belum masih kita yang akan dibawa datanya mereka seperti itu. Ada yang sudah di print out tapi kan belum cair itu. Lalu deh pihak RPTK bantu mengeprintkan tinggal bentuk. Nah ini cuma kertasnya yang ada bisa Pak Bro nanti ya? Iya yang kertasnya. Sudah ya. Ini pribadi kamu. Nah kayaknya main ini lagi empes. Ayo mana print? Tidak ada perdana, lumayan banyak tuh print outnya. Iya. Jadi Hampir 1 bulan habis itu. Belum ada tintanya kelihatannya warna printer sudah berubah. Ani kuning menjadi warna janda deh. Biru muda. Berubah-ubah deh. Kan ada janda pada gitu. Harus di setel ulang Pak tentangnya. Setel ulang ya? Karena kemarin itu setengah dia terbuka. Oh itu. Yang lihat di kan ada keran tuh. Karena dia setengah terbuka itu tidak semua tinta yang masuk. Jadi kan masing-masing itu lalu ada lomba. Ini coba ya biar ya. waktunya kan. Nah sekarang saya kasih waktu Pak Tun ya. Kira-kira setengah jam dia belum bilang itu tadi kita santai. Nah ke depannya nih kalau bisa Pak Tun nanti punya link atau jaringan ke atas termasuk juga ke perusahaan. Kemungkinan teman-teman bisa membantu mengembangkan itu. Jadi kira-kira karena yang tidak tahu, Pak Tun yang menjelaskan ke depannya seperti apa. Mestinya ada hitung-hitungannya nih. Kan gitu ya kalau masalah seperti nanti harus ada hitungan masker kira-kira seperti apa. Iya untuk itu sepenuhnya saya kasih Pak Tun untuk menyampaikan. Jadi mohon perhatian teman-teman. Jadi untuk notulen mau dibantu baru ya buat laporan. Terima kasih Pak Tun, silakan. Ada yang di belakang masih depannya? Ada? Di depan. Oh di depan apa di mana? Suprami. Suprami dan lain. Banyak ini. Kasih yang terlewatkan ilmunya. Ya semuanya. Kita nggak apa-apa. Buka aja lah dong nanti
dia ngambil, maaf ya, dia ngambil ini sebagai kenangan nanti yang bikin vlog. Adanya vlog ini selamat terpisah gitu melalui ASN nanti yang bikin vlog nanti semua dari Pak Kadi, semua ya. Ini kursi. Ya, terima kasih Pak Koordinator Pak Nyoman. Ya seperti beliau bahasanya ini hari praktik karena tinggal menghitung hari jam detik kita sudah selesai. Dan jadi sebelum lanjut diri aturan panjang makmum. Om saya terima kasih sekali dengan Pak Nyoman dengan gregetnya begitu mengharapkan. Jadi kita terkait dengan peningkatan ekonomi nasional yang nantinya kan itu baru disusun, termasuk saya sendiri juga ikut menyusun yang nantinya kan ada kakao, kemudian kopi robusta, baru 2 itu rencana dari pembibitan semua sampai dari hulu sampai hilir nantinya, dan ini pun biayanya cukup mahal. Dan itu apakah nanti akan direalisasi ataupun tidak. Terima kasih. Nanti kan tergantung Pak Bupati, karena itu besar nilainya, miliaran. Dan kami menyusunnya sampai seminggu menyusunnya itu karena dana miliaran. Mudah-mudahan nanti itu bisa dicairkan dengan digelontorkan dana itu nantinya para penyuluh itu ada kegiatan dan juga ada pendampingan nantinya mungkin tahun 21 ya, berhubung jadi saya yang menyusun dengan 4 Pak Agus, Pak Kartike, saya sendiri, kemudian Pak Kabit yang menyusun untuk perkebunan. Yang rencananya nanti kakao pen kakao ada di Tajun, kemudian pen kopi robusta ada di Sumbi, dan di Banjar nanti ada pennya itu dari pembibitan sampai hilir. Itu rencananya itu. Tidak tahu lah Pak Bupati. Terkait dengan pen, kita sebagai penyuluh, jadi peningkatan ekonomi nasional di lapangan perlu kita telepon dengan swadaya. Dan seperti tadi dikatakan orang ya sekarang ini artinya memiliki nilai yang potensial, nilai ekonomi yang cukup menggiurkan, karena sesuai analisa saya sendiri dengan biaya 100 juta yang per hektar 1 juta itu sudah komplit semua, dari benih atau bibit, kemudian pupuk, kemudian olah tanah dan segalanya, itu penghasilannya bersih 749 sekian, ada komanya juta per hektar. Itu nilai bersihnya. Jadi sudah dikurangi biaya olah, biaya semuanya, itu masih ada sisa 700 juta. Jangka waktu 2 tahun. Nah, peningkatan ekonomi nasional ini, dengan itu saya sendiri juga tergiur. Jadi dengan Bapak, Ibu sebagai penyuluh pendamping di desa, itu boleh disulahkan itu. Namun secara swadaya dulu. Waktu ini seminggu yang lalu saya menghadap Pak Kadis dengan ada direkturnya. Nanti untuk Buleleng ada namanya PT Porang Bali Lipa. PT Porang Bali Lipa yang di Buleleng. Kemudian ada juga PT yang dari Seririt. Tapi yang saya tahu yang bisa nanti ada kerjasama dengan semua penyuluh. Jadi saya sudah ngomong dengan direkturnya, semua stakeholder seperti bapak dan ibu-ibu itu diikutkan. Dalam artian kita bekerja tiada imbalan. Saya sudah ngomong itu. Tanpa seorang penyuluh, saya kira tidak akan berhasil. Karena semua yang ada hubungannya di desa ataupun di Bilpin itu penyuluh, tahu semua. Jadi tanpa penyuluh
kita juga di kabupaten nggak bisa apa. Itu nantinya. Dan pun disetujui. Termasuk Pak Kadis, saya sudah ngomong ke Pak Kadis pun juga diikutkan dalam PT ini. Nah keuntungannya di PT Bali Dwipa PT Porang Bali Dwipa, keuntungannya nanti ada MOU untuk kelompok. Kalau misalnya kelompok itu sudah terbentuk, ada ADRT-nya, kemudian ada pengukuhannya, kan di sana ada masuk di ADRT, kan ada pengukuhan. Itu nantinya ada MOU. Artinya MOU-nya itu pada saat dia akan nanam, jadi benihnya atau bibitnya dari PT Porang Bali Dwipa memberikan, nanti pada saat penjualan juga diambil dengan perjanjian harganya berapa yang diminta. Itu keuntungannya. Bagi contoh, pada saat ini kami itu 8.000 per kilo umbinya, per kilo 8.000. Tapi nanti kalau bulan Juli, biasanya panen, kalau porang itu bulan Juli, itu nanti nilainya itu sampai 20.000 per kilo bulan Juli. Karena apa? Pada saat sekarang kan basah. Jadi kalau saat sekarang itu basah, sehingga nilainya, harganya 8.000. Itu kan nanti ada basah, ada pengurangan kadar airnya. Kalau bulan Juli, kadar airnya sudah pas bulan Juli. Nanti panennya bulan Juli. Nah, terkait dengan itu, kenapa dia menganjurkan semua penyuluh itu ikut terlibat dalam hal ini? Sekalipun itu belum program. Cuman kemarin dia ngomong dengan Bu Maya, selaku Kabid tanaman pangan, kalau nantinya ada kelompok yang sudah punya ADRT, kemudian itu diajukan, di pertanian akan mengusahakan dan juga nantinya akan memfasilitasi, apakah itu dari bibit, kemudian apa dari yang lainnya. Nah, itu ada proposal yang terkait nanti kan musrembang, karena tahun 21 itu anggarannya besar, anggaran untuk ini besar. Jadi saya di perkebunan sudah menyusun anggaran itu, naik anggaran, sudah sampai sekarang semua nol. Tapi tahun 21 kembali normal anggaran itu, gitu. Jadi saya harapkan nanti semua PPL yang ada di itu membentuk dia kelompok orang, untuk aja. Yang penting ada kerjasamanya di sana. Karena begini, kalau Porang itu sementara kan sendiri-sendiri, pribadi dia. Jadi dia suruh bentuk kelompok nggak mau, banyak. Karena saya sudah sendiri, satu sisi tempatnya jauh, lain kelompok. Cuman di sini yang saya tekankan itu bisa membentuk kelompok orang walaupun jauh berjauhan. Yang penting ada yang ketua, sekretaris, bendahara, kan itu tidak masalah. Itu aja dulu buat. Nah, kemudian kalau porang, untuk bulan sekarang penanaman porang itu dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, terakhir. Lewat Januari jangan. Itu penanamannya. Kemudian porang yang ditanam itu ada 3. Porang ini yang pertama dari biji katak, kemudian yang kedua dari umbi, dan yang ketiga polybag. Kalau umbi, kemudian katak, adalah umbi dan katak, itu ditanam sampai Desember. Jadi Oktober, November, Desember. Kemudian kalau polybag itu ditanam bulan Desember dan Januari. Bulan Januari menanam katak, ya jangan. Januari menanam biji, jangan.
Bahkan itu memang sudah ada. Sekarang aja pesanan itu sampai membludak untuk katak tidak ada. Biji ada, tapi saya sendiri kemudian juga tim takut memberikan biji karena musim hujan. Udah lembab tanahnya, nanti bisa busuk. Itu kalau porang. Sebaiknya kalau misalnya sekarang untuk Desember kan tinggal lagi sedikit beberapa hari aja, dan juga untuk bulan Januari ditanam saja dengan polybag. Polybag sementara, jadi memang sudah dipatok harganya itu 5.000 per polybag. 5.000 sampai diterima di tempat mana Bapak, yang penting bisa mobil. Itu yang untuk polybag. Itu jamin kehidupannya 99%. Dan itu pun sudah tidak ada lagi iles-iles, kemudian ada sual gitu, nggak ada. Itu karena dari polybag ini semua dari kata. Dari Kata. Itu yang anu. Inggris. Itu ya. Ada mas ini ya. Itu nantinya. Jadi dari polybag itu yang sudah artinya jamin 99%. Kemudian keuntungan yang kedua, ini tadi pertama itu cara tanamnya. Kemudian keuntungan yang kedua, di bulan 5 itu panen pertama. Yang panen pertama itu kalau nanti nanam bulan sekarang Desember, bulan 5 itu sudah keuntungan biji katak. Nah, sementara ini katak per kilonya sampai 300.000. 300.000. Udah banyak yang masih ngantri. Saya mau beli katak banyak, karena kataknya dia akan bikin bikin polybag. Dia dibibitkan itu. Akan dibibitkan kalau misalnya sekarang bulan 5. Bapak nanam sekarang Desember, nanti bulan 5 keluar katak. Jadi di minimal katak itu di daunnya ada 6 minimal. Tapi itu banyak biasanya, sampai 18, 17, 15 banyak kataknya. Itu. Dan harganya per kilo katak itu sampai hari ini 300.000. Harga katak. Bervariasi itu. Tapi kalau yang maaf karena gimana, PT kami itu tidak ingin menjual katak yang diambil dari yang lain. Ini sudah ada, artinya sudah jamin. Itu nantinya. Kalau misalnya nanti yang lain, maaf, saya nggak tahu apakah itu ada iles-ilesnya, itu ada bijinya itu kan dicampur dari slop. Nah, perbedaannya itu nanti Bapak hanya bisa membedakan dari uli. Kalau yang orang itu kuning, agak kekuningan. Kalau yang lain putih dia. Putih kekuningan. Putih kekuningan tapi Kuning, kekuningan. Kalau putih sudah suam. Ada kadang kemerahan itu kan? Sama orang, Mbak. Orang? Nanti kalau misalnya di daun dan batang itu agak bergerigi, ada bulunya itu yang luar. Kalau porang halus dia, halus sekali, sampai daunnya juga halus, kayak keladi, begitu. Dan garisnya lurus dia, jadi tidak ada bengkok gitu. Kalau garis agak kelihatan garis di batiknya itu. Kemudian batiknya juga halus, kelihatan di batik, tidak beraturan. Apa ini beraturan kalau porang? Itu kalau porang. Nah, seperti tadi yang sampaikan, Bapak misalnya bulan Desember Bapak nanam akan 100 polybag dengan harga 5.000, kalau kan 500.000. Dari 100 polybag bulan 5 sudah ada porang, itu bisa
sampai 5 kilo. Bulan 5 dapat 5 kilo dari 3 sampai 5. Nah, anggaplah paling terkecil 3 kilo. 3 kilo kali 300 kan sudah dapat 900.000 dari 100 polybag. Itu kumulasinya, dari kalkulasinya di sana. Itu keuntungan pertama. Kalau tadi kan beli porang dari polybag kan 500.000. Bulan 5 sudah ada pendapatan 900. Itu bulan 5. Kemudian porang bulan 7, oh, tidak ada daunnya. Jadi ini sudah hilang. Daunnya di atas hilang dia, mati. Jadi apa? Jangan heran nanti tuh porangnya kok hilang, daunnya hilang. Memang itu alam. Jadi sifat porang pada bulan 6 Juli sudah ada kelihatan. Itu sudah habis daunnya, sudah layu, bahkan sudah mati. Namun umbinya tetap masih hidup. Nanti bulan Oktober lagi dia akan tumbuh kembali. Tumbuh lagi dia dengan cepat begitu tumbuh. Nah, kemudian yang kedua, kan ini baru Desember bulan 5, kemudian November hidup, Oktober muncul lagi. Yang kedua kan baru setahun ya, bulan 5 nanti itu tumbuh porang lagi, biji kata. Ada lagi yang kedua. Nah itu keuntungan lagi Pak. Katanya jual lagi. Kata itu mengantri yang mohon. Banyak yang mohon. Sampai yang sekarang terdaftar nggak dapat ya. Banyak kelompok yang mohon orang kata tapi nggak dapat. Yang sekarang ada polybag. Yang sekarang di NTT, kemudian Kupang, Lombok ada biji. Tapi kami nggak berani ngambil ke sana. Murah di sana. Sampai sini jatuhnya cuma 60.000. Tapi takut. Itu dari sekian ton ada misalnya 3 ton kita apa perlu belah kan nggak tahu apa itu betul-betul porang gitu. Karena membedakan antara biji porang jelas-jelas kemudian suap pada saat nggak dibuka sulit. Begitu dia. Jadi saya anjurkan, saya nggak berani ngambil di sana. Kata kendati pun nanti ada, ya kami akan mengambil yang memang betul-betul itu dari orang. Gitu. Kemudian untuk budidaya ini dibikin guludan dulu, karena sifat orang tidak senang kelebihan air. Kalau nanam bulan Oktober, November, Desember, Januari kan hujan, itu harus ada guludannya, sehingga air yang datang merembes keluar, jadi enggak busuk. Kemudian kedua, sekarang dihitung, Bapak mau yang tinggi atau yang biasa? Kalau yang biasa, keuntungan sampai 500 juta per hektar. Yang biasa artinya begini, jarak tanamnya Bapak atur, jarak tanam yang nominal, yang optimal itu 25 kali 40 cm. Itu. Kemudian ada 40 kali 40 cm. Ada 25 kali 80. Tergantung nanti. 25-80 nilainya lebih sedikit. Kalau yang 40 kali 40 udah itu yang 650 juta per hektar. 40 kali 40 kan 16. Kemudian 10.000 dibagi 160 berapa? Nah, bisa dihitung. Sekian lah perlu bibit. Jadi caranya hitung itu aja. 25 kalau jarak tanahnya 25 kali 40 kan 100. Kemudian 10.000 dibagi 100 berapa? Nah, itu sekian lah perlu bibit untuk per hektarnya. Itu nanti dalam budidaya kalau sudah dengan polybag kan agak kecil ya, polybag bisa nanti diisi ajir ataupun enggak diisi ajir enggak masalah. Cuman nanti kalau enggak diisi ajir ada binatang lain patah.
kemudian ada ayam patah. Nah itu ada lagi yang paling riskannya saya temukan di Tajun. Dia udah nanam daunnya segini. Jadi tanam bulan November udah kemarin, November itu pertengahan November dia sudah segitu tingginya. Sudah sampai 40 cm, cepat sekali. Nah kemudian ada ini, nggak tahu kan itu orang dirabas, kita nangis anunya. Tapi saya kali dengan pupuk gini, pupuk olet yang harganya per satu 25.000, 30.000, itu aja pakai nyemprot, paling tumbuh bagus dia. Kalau nanti dengan pemupukan dengan pupuk ini aja dari Walet, murah dan cukup, hanya dalam 1 hektar cukup beli 3 aja, cukup disemprot aja, ya. Itu dari Walet, dari kotoran Walet, itu bagus sekali dan dari pupuknya. Nah nanti Bapak kalau misalnya di daerah Bapak ada orang, nanti bikin aja untuk dia kelompok, kemudian kami diundang akan adakan kerjasama. Ada kerjasamanya itu ada MOU-nya, sehingga kami kalau dia dalam produksi kami yang beli. Kalau misalnya kesepakatan pada saat itu harganya anggaplah awal sekarang kan 8.000, kami mempatok 8.000. Kalau nanti bulan Juli beda lagi. Itu bulan Juli biasanya 20.000 per kilo. Jadi kalau di luar misalnya 25.000, silakan keluar boleh. Kalau nanti misalnya lebih murah daripada di luar, kami tetap dengan MOU. Itu keuntungannya. Dan porang ini tidak normal kalau ditanam di daerah terbuka. Porang. Karena sinar matahari cuma nerimanya 40%, 30-40%. Kalau ditanam di daerah sawah, ini sudah ada pengalaman. Ditanam daerah sawah, dia pertama nanam bulan Oktober, hujan mati semua. Kemudian nanam lagi, sulam lagi 75%, kedua hujan mati lagi. Nah kemudian saya anjurkan Bapak harus mestinya tanam gamal, pakai naung. Tambah lagi ketiga, dia kaya memang orangnya kan, nggak masalah dia betul. Yang penting dia adalah orang, karena dia tergiurnya setelah dia baca di Google gitu macam-macam, nilainya sampai ratusan juta itu yang ini, yang tergiurnya dia. Nah akhirnya dia gini tanamnya gamal, baru hidup. Yang tanam ketiga, saya kasih tanam gamal, kemudian dengan jarak 2,5 sama 3 meter kali 3 kan naungnya, gamalnya kan daunnya rimbun. Nah itu hidup dia. Nanti kan gampang pada saat musim hujan kita rentes sedikit kan itu gampang 2 tahun. Bahkan gamal itu akarnya tidak merugikan. Itu kalau gamal. Bahkan ada yang di Tajun pakai telur dia. Telur. Nah untuk porang itu sepertinya sama seperti tanaman perkebunan lain. Jadi untuk perkebunan yang jelas tidak di tanah terbuka, itu aja kalau porang. Itu yang saya berikan gambaran porang. Dan nantinya kalau misalnya ada masalah apa, kalau misalnya di Wilbin Bapak dan Ibu itu ada tanaman porang perlu pembinaan, kami akan datang. Jadi ini direkturnya Pak Maditije, kemudian ada lagi Pak Ketut kan, dan saya sendiri itu yang kerja PT Bali Lipa itu orang PT Bali kita PT orang Bali, nah itu yang jelasnya itu untuk di Belereng, itu di Belereng. Jadi segala sesuatu untuk orang, iya, untuk teknisnya saya sendiri. Itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin nanti sambil jalan ada diskusi, mungkin silakan. Karena yang teman-teman sekarang saya sampaikan, teman-teman banyak yang sampai
kontrak tanah dia sampai 10 juta. Dan teman-teman yang nggak pensiun ini itu sama saya sendiri, saya kontrak tanah di Tanjung 10 juta, kemudian saya tanami porang itu karena nilainya ya, karena porang ini tidak digunakan dalam negeri. Yang membutuhkan sekarang Cina itu per harinya dia butuh 10 ton per harinya porang. Kemudian Jepang, kecuali Brunei Darussalam nggak minta. Jadi Jepang, Korea belum, Cina, kemudian Wuhan, banyak yang meminta porang ini ke Indonesia, banyak, terutama Bali, karena Bali nggak tahu lah, mungkin brand Bali itu bagus kan gitu ya, brand Balinya ini bagus, tetapi tahun lalu orang Bali yang di saya lupa namanya, itu sudah pernah mengekspor, tahu-tahu ditolak oleh Cina sampai 5 ton dikembalikan karena di dalam porang itu ada iles-iles, ada subok, itu setelah dibuka ternyata iles-iles, kemudian lagi suap, yang paling banyak suap dikembalikan dia, kemudian dikirim lagi, kemudian dipilih baru itu luar negeri. Nah, penggunaan daripada porang itu pertama dari kosmetik luar negeri, kemudian yang kedua untuk pembungkus obat. Pembungkus obat ini yang kan ada kapsul, kulit kapsulnya itu semua dari porang. Kemudian makanan, tepung ini digunakan untuk mie, bahan mie. Sehingga kalau bahan mie porang itu tidak ada enak yang kita makan, tidak ada rasa di perut yang mengganggu perut. Banyak penggunaan porang, sehingga untuk yang kebutuhan porang itu perharinya itu bisa dihitung. Itulah yang petani-petani sekarang, petani inflek itu yang sudah notaris, itu yang saya tahu, notaris dia cari Google, kemudian cari bibit, nanam gitu, karena dia udah lihat perkembangannya. Dan saya yakin orang tidak seperti dulu yang jahe merah kemudian jarak, kan dia tahu kan ceritanya jahe merah. Nah begini ceritanya, maaf saya sampaikan sama jaraknya juga. Ya, jaraknya yang tapi jahe merah saya pembinanya begini, jahe merah yang ditanam itu tidak sesuai dengan sido muncul, karena sido munculnya meminta jahe merah itu sampai ke umbinya, ke dalam isinya itu merah dia minta. Nah, kita beli pada waktu itu, berikan petani itu dari Unud yang memberikan yang ada di Kubu Taman sampai, jangan lupa nih, kalau tidak salah sampai 355 hektar. Itu ada, dia masih ada namanya di rumah. Tetapi pada saat panen, sido muncul datang, kemudian ada lagi yang datang ke Bengkulu kan, dibuka hanya kulitnya saja yang merah, ini tidak sampai ke dagingnya, enggak, sehingga sido muncul tidak mau terima. Nah, pada saat itu sido muncul begini, kalau bapak sudah ngomong dulu memberikan saya yang mengasih bibit, berapapun yang ada di Bali dibolehkan terima, begitu. Nangislah petani pada itu dan tapi kalau orang karena luar negeri banyak, kemudian masalah apalagi ekonominya itu yang saya senangi dan itu ya, kalau yang di luar itu nggak pernah ditangani gitu. Ada perusahaan lagi yang hanya kasih bibit kemudian beli itu aja, nggak ada MOU. Bahkan kemarin di Galungan banyak diketemukan orang di gunung. Nah itu diambil di polybag kemudian dijual pada petani. Petani tambang ada 50 orang, dia mohon 10.000 bibit polybag. Itu diambilkan di sana. Nah, dia nggak tahu bahasanya sekitar dia gitu, tapi dia nggak enak kan, sama-sama tinggal silakan dimanapun boleh. Tapi benar-benar orang.
Cuman kalau yang dari ambil sekarang misalnya diketemukan di galiman kemudian dimasukkan dia tanam, nggak kelihatan Pak. Dia akan hilang begitu karena kan hidup cabutan aja dicabut kemudian ditanam lama nanti hidup. Itu kalau yang politek ya. Oke. Baik, hanya itu aja sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Informasi ini sebenarnya ini yang kita tunggu orang. Kayak yang ini kan ada musrembang, dia musrembang dia jelas dakwanya Pak saya mau jawab kelompok orang ya, tidak tuh ikannya namun tuh, syukur ada Pak Polisi, oh orangnya seperti ini, terima kasih banyak nih, karena Kelurahan Februari dan kan